Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afif Maruf Purwanto, NIM 2023-53031. Di sini saya akan menjelaskan tabel analisis kebutuhan dari kelompok 5, yaitu nomor 1 ada aktor admin. Tujuannya dengan mengelola data dosen wali, mengelola data mahasiswa, penjadwalan bimbingan, monitoring aktivitas bimbingan, dan validasi KRS. Yang kedua untuk kebutuhannya seperti CRUD data dosen wali, data mahasiswa, input dan kelola jadwal, tracking aktivitas dosen dan mahasiswa, validasi otomatis KRS. Untuk inputnya nanti ada NIDN, nama, prodi, kemudian ada NIM, nama, angkatan, kemudian tanggal, waktu, dosen, mahasiswa, terus ada data log bimbingan, dan data KRS mahasiswa. Untuk prosesnya nanti ada simpan dan update data, validasi dan simpan jadwal, analisis aktivitas, dan route based validation. Outputnya nanti data dosen tersimpan, data mahasiswa tersimpan, terus ada jadwal tersedia, laporan aktivitas, dan status KRS. Untuk kedua, aktor mahasiswa. Tujuannya untuk konsultasi akademik, lihat riwayat bimbingan, input KRS, monitoring akademik, rekomendasi mata kuliah. Kebutuhannya nanti seperti ajukan bimbingan, akses histori konsultasi, pengajuan KRS, lihat IP, SKS, atau status. Kemudian inputnya nanti ada topik, waktu, NIM, mata kuliah yang dipilih, data akademik, nilai, histori KRS. Kemudian untuk prosesnya nanti ada kirim ke dosen walinya, ambil data, simpan dan kirim. Kemudian ada analisis sistemnya dan analisis AI sederhana. Outputnya ada status KRS ya, seperti approve atau reject, permintaan terkirim, riwayat tampil, KRS diajukan, status akademik tampil, rekomendasi mata kuliah, dashboard mahasiswa. Kemudian di dosen wali ada monitoring mahasiswa, konsultasi mahasiswa, dan dokumentasi bimbingan. Kemudian di kebutuhannya ada lihat performa mahasiswa, persetujuan KRS, akses permintaan bimbingan, simpan hasil konsultasi, dan identifikasi resiko. Untuk inputnya nanti data nilai, kehadiran, data KRS mahasiswa, permintaan mahasiswa, dan catatan bimbingan, dan data akademik. Prosesnya nanti ada analisis data, review and approve, respon dan catat, dan ada autolognya atau simpan. Kemudian ada dashboard mahasiswa, outputnya, KRS disetujui, hasil konsultasi, dan riwayat tersimpan. Ada daftar prioritas juga. Kemudian untuk aktor keempat ada Kaprodi dengan tujuan monitoring kualitas bimbingan, deteksi mahasiswa bermasalah. Kebutuhannya evaluasi dosen wali, monitoring resiko. Inputnya data aktivitas, data akademik. Prosesnya nanti ada analisis KPI, prediksi sistem. Untuk outputnya nanti ada daftar prioritas, laporan performa, dan list mahasiswa beresiko. Sistem adalah aktor kelima. Ini seperti notifikasi otomatis, tujuannya ada early warning system dan smart scheduling. Terus kebutuhannya adalah reminder and alert, deteksi resiko TO, sinkron jadwal, terus ada inputnya jadwal, status akademik, nilai absensi, kalender dosen dan mahasiswa. Prosesnya nanti ada trigger otomatis, analisis prediktif, AI scheduling. Untuk outputnya nanti ada notifikasi sistem, status warning, jadwal optimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arki Zulfikar Alkifari dengan NIM 2023-53014. Untuk pendahuluan yang pertama yakni latar belakang. Bimbingan akademik merupakan proses penting dalam mendukung keberhasilan studi mahasiswa. Melalui bimbingan akademik, mahasiswa mendapatkan arahan terkait perencanaan studi, pemilihan mata kuliah, hingga penyelesaian masalah akademik. Dosen wali berperan membantu mahasiswa mengambil keputusan akademik yang tepat agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama yakni bagaimana merancang sistem bimbingan akademik yang terintegrasi. Yang kedua yakni apa saja kebutuhan sistem berdasarkan peran pengguna. Yang ketiga yakni bagaimana alur interaksi dalam sistem tersebut. Selanjutnya yakni tujuan. Yang pertama untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem bimbingan akademik. Yang kedua mendeskripsikan use case sistem.
Yang ketiga, menyusun gambaran interaksi antar aktor dalam sistem. Untuk pembahasan ada use case. Untuk narasinya yang pertama yakni login. Semua aktor yaitu admin, mahasiswa, dosen wali, dan keprodi harus melakukan login terlebih dahulu untuk mengakses sistem. Proses autentifikasi ini menjadi prasyarat include bagi seluruh fitur dalam sistem. Yang kedua yakni kelola dosen wali. Admin mengelola data dosen wali yang mencakup penambahan, perubahan, dan penghapusan data. Data ini digunakan untuk proses bimbingan akademik. Yang ketiga yakni kelola data mahasiswa. Admin mengelola data mahasiswa yang akan digunakan dalam proses bimbingan, monitoring, dan pengambilan keputusan akademik. Yang keempat yakni penjadwalan bimbingan. Admin menyusun jadwal bimbingan antara mahasiswa, dosen, wali. Jadwal ini akan menjadi acuan dalam proses konsultasi akademik. Yang kelima yakni monitoring aktivitas bimbingan. Admin melakukan pemantauan terhadap aktivitas bimbingan yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen wali untuk memastikan proses berjalan dengan baik. Yang keenam yakni validasi KRS. Admin melakukan validasi KRS mahasiswa sebagai tahap akhir sebelum KRS dinyatakan sah. Yang ketujuh yakni konsultasi akademik. Untuk mahasiswa melakukan konsultasi akademik dengan dosen wali terkait pemasaran studi, rencana pengambilan mata kuliah, dan kendala akademik. Yang ke-8, lihat riwayat bimbingan. Mahasiswa dapat melihat riwayat bimbingan yang pernah dilakukan sebagai referensi atau evaluasi diri. Yang ke-9, input KRS. Mahasiswa menginput mata kuliah yang akan diambil pada semester jalan melalui sistem. Yang ke-10, monitoring akademik. Mahasiswa memantau perkembangan akademiknya seperti nilai, IPK, dan studi melalui sistem. Yang ke-11 yakni rekomendasi mata kuliah. Sistem memberikan rekomendasi mata kuliah kepada mahasiswa berdasarkan data akademik dan performa sebelumnya. Yang ke-12, lihat performa mahasiswa. Dosen wali melihat performa akademik mahasiswa sebagai dasar dalam memberikan bimbingan dan keputusan. Yang ke-13 yakni persetujuan KRS. Dosen wali melakukan persetujuan terhadap KRS mahasiswa setelah melakukan evaluasi. Yang ke-14 yakni konsultasi mahasiswa. Dosen wali memberikan arahan, solusi, dan bimbingan kepada mahasiswa berdasarkan konsultasi yang dilakukan. Yang ke-15 yakni dokumentasi bimbingan. Dosen wali mencatat hasil bimbingan sebagai dokumentasi yang tersimpan dalam siswa. Yang ke-16 yakni prioritas mahasiswa bermasalah. Dosen wali menentukan prioritas mahasiswa yang membutuhkan perhatian lebih berdasarkan kondisi akademik. Yang ke-17 yakni identifikasi risiko. Dosen wali mengidentifikasi akademik mahasiswa seperti potensi keterlambatan lulus atau penurunan performa. 18. Monitoring kualitas bimbingan. Kaprodi memantau kualitas pelaksanaan bimbingan akademik oleh dosen wali. Yang ke-19, deteksi mahasiswa bermasalah. Kaprodi mengidentifikasi mahasiswa yang mengalami masalah akademik berdasarkan data yang tersedia. Yang ke-20 yakni monitoring risiko. Kaprodi memantau tingkat risiko ke akademik mahasiswa secara keseluruhan. Yang ke-21 yakni evaluasi dosen wali. Kaprodi melakukan evaluasi terhadap kinerja dosen wali dalam membimbing mahasiswa. Yang ke-22 yakni manajemen pengguna dan hak akses. Sistem mengatur hak akses pengguna berdasarkan peran admin, mahasiswa, dan kaprodi, sehingga setiap aktor hanya dapat mengakses fitur tertentu. Yang ke-23 yakni kelola notifikasi. Sistem mengelola penerimaan notifikasi kepada pengguna terkait aktivitas penting seperti jadwal bimbingan dan status KRS. Yang ke-24 yakni notifikasi otomatis. Sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada pengguna berdasarkan aktivitas tertentu. Yang ke-25 yakni early warning system. Sistem memberikan peringatan dini terhadap mahasiswa yang terindikasi mengalami masalah akademik.
Yang ke-26 dan yang terakhir yakni Smart Scheduling. Sistem membantu dan penjadwalan bimbingan secara otomatis berdasarkan data dan ketersediaan waktu. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Hadi Saputro, NIM 2023-53045. Selanjutnya saya akan menjelaskan narasi FOD. Untuk proses pertama yaitu login atau autentifikasi. Semua aktor yaitu admin, mahasiswa, dosen wali, dan kaprodi harus melakukan login terlebih dahulu untuk mengakses sistem. Proses autentifikasi ini menjadi prasyarat include bagi seluruh fitur dalam sistem. Yang kedua, kelola data dosen wali. Admin mengelola data dosen wali yang mencakup penambahan, perubahan, dan penghapusan data. Data ini digunakan untuk proses bimbingan akademik. Untuk yang ketiga, yaitu kelola data mahasiswa. Admin mengelola data mahasiswa yang akan digunakan dalam proses bimbingan, monitoring, dan pengambilan keputusan akademik. Untuk yang keempat, penjadwalan bimbingan. Admin menyusun jadwal bimbingan antara mahasiswa dan dosen. Jadwal ini akan menjadi acuan dalam proses konsultasi akademik. Yang kelima, yaitu monitoring aktivitas bimbingan. Admin melakukan pemantauan terhadap aktivitas bimbingan yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen wali untuk memastikan proses berjalan dengan baik. Untuk yang keenam, yaitu validasi KRS. Admin melakukan validasi KRS mahasiswa sebagai tahap terakhir sebelum KRS dinyatakan sah. Yang ketujuh yaitu konsultasi akademik. Mahasiswa melakukan konsultasi akademik dengan dosen wali terkait permasalahan studi, rencana pengambilan mata kuliah, dan kendala akademik. Untuk yang ke-8 yaitu lihat riwayat bimbingan. Mahasiswa dapat melihat riwayat bimbingan yang pernah dilakukan sebagai referensi atau evaluasi diri. Untuk selanjutnya yaitu yang ke-9, input KRS. Mahasiswa menginput mata kuliah yang akan diambil pada semester berjalan melalui sistem. Yang ke-10, monitoring akademik. Mahasiswa mampu memantau perkembangan akademiknya seperti nilai, IPK, dan status studi melalui sistem. Yang ke-11 yaitu rekomendasi mata kuliah. Sistem memberikan rekomendasi mata kuliah kepada mahasiswa berdasarkan data akademik dan performa sebelumnya. Yang ke-12 yaitu lihat performa mahasiswa. Dosen wali melihat performa akademik mahasiswa sebagai dasar dalam memberikan bimbingan dan keputusan. Yang ke-13 yaitu persetujuan KRS. Dosen wali melakukan persetujuan KRS mahasiswa setelah melakukan evaluasi. Yang ke-14 yaitu konsultasi mahasiswa. Dosen wali memberikan arahan, solusi, dan bimbingan kepada mahasiswa berdasarkan konsultasi yang dilakukan. Yang ke-15 yaitu dokumentasi bimbingan. Dosen wali mencatat hasil bimbingan sebagai dokumentasi yang tersimpan dalam sistem. Selanjutnya, prioritas mahasiswa bermasalah. Dosen wali menentukan prioritas mahasiswa yang membutuhkan perhatian lebih berdasarkan kondisi akademik. Untuk selanjutnya yaitu identifikasi resiko. Dosen wali mengidentifikasi resiko akademik mahasiswa seperti potensi keterlambatan lulus atau penurunan performa. Selanjutnya yaitu monitoring kualitas bimbingan. Kaprodi memantau kualitas pelaksanaan bimbingan akademik oleh dosen wali. Selanjutnya, deteksi mahasiswa bermasalah. Kaprodi mengidentifikasi mahasiswa yang mengalami masalah akademik berdasarkan data yang tersedia. Fungsi ini mendapatkan perluasan informasi
atau extend dari early warning system. Untuk yang ke-20 yaitu monitoring resiko. Kaprodi memantau tingkat resiko akademik mahasiswa secara keseluruhan. Fungsi ini juga mendapatkan informasi tambahan atau extend secara otomatis dari early warning system. Untuk selanjutnya yaitu evaluasi dosen wali. Kaprodi melakukan evaluasi terhadap kinerja dosen wali dalam membimbing mahasiswa. Selanjutnya notifikasi sistem. Sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada pengguna berdasarkan aktivitas tertentu tanpa perlu memicu manual. Lalu early warning system. Sistem berjalan di latar belakang untuk memberikan peringatan dini terhadap mahasiswa yang terindikasi mengalami masalah akademik dan memperluas extend atau fungsionalitas pemantauan milik Kaprodi. Yang terakhir yaitu smart scheduling. Sistem membantu dalam penjadwalan bimbingan secara otomatis dan cerdas atau extend berdasarkan data akademik dan ketersediaan waktu. Perkenalkan, nama saya Marsha Mujiroh, NIM 007. Selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi desain. Yang pertama, from login dengan input NIM atau NIP atau username dan password. Kedua, tampilan branding system atau sistem informasi perwakilan akademik. Ketiga, tombol masuk ke sistem untuk autentikasi pengguna. Analisis, halaman login berfungsi sebagai gerbang utama sistem. Seluruh aktor yaitu admin, mahasiswa, dosen wali, kaprodi harus melewati halaman ini untuk mengakses fitur sesuai peran masing-masing. Kedua, fitur ringkasan data yaitu total mahasiswa, total dosen, total bimbingan. Grafik pie chart analisis status perwalian atau pending, disetujui, ditolak, selesai, schedule. Ketiga, peringatan dini atau early warning untuk mahasiswa belum aktif. Keempat, log aktivitas, mencatat histori kegiatan seperti pengajuan jadwal dan bimbingan selesai. Kelima, akses cepat, navigasi ke data mahasiswa, data dosen, atau jadwal perwalian. Analisis, dashboard menjadi pusat informasi bagi admin dan kaprodi untuk memantau kondisi perwalian secara keseluruhan. Selanjutnya, tabel daftar mahasiswa dengan kolom NIM, nama, program studi, angkatan, IPK, status, dosen wali. Aksi edit pada setiap baris data, total mahasiswa 4 orang, data dosen wali sudah terhubung. Analisis, halaman ini memungkinkan admin melakukan manajemen data mahasiswa atau CRUD. Saat ini baru fitur edit yang terlihat, seharusnya ada juga tambahan dan hapus. Selanjutnya, fitur tabel daftar dosen wali dengan kolom dosen NIDN, program studi, jabatan, kontak, mahasiswa wali, aksi. Total dosen 3 orang. Kolom mahasiswa wali menunjukkan jumlah mahasiswa bimbingan. Halaman ini untuk kelola data dosen wali. Selanjutnya, fitur tabel jadwal bimbingan dengan kolom mahasiswa, dosen wali, semester, jadwal, catatan, status, aksi. Status yang muncul, seleksi. 3 data, pending 1 data. Aksi terkunci, ada fitur edit dan hapus. Jadwal mencakup tanggal, jam, dan tempat. Halaman ini menampilkan jadwal bimbingan yang sudah diatur. Konsep terkunci menunjukkan bahwa jadwal yang sudah masuk tahap seleksi atau final tidak bisa diedit lagi. Selanjutnya, filter pencarian, cari mahasiswa atau NIM atau nama.
Status semester. Download laporan bulanan dengan konsep cut-off tanggal 28. Laporan bertanda final tidak bisa diubah. Riwayat bimbingan dalam bentuk tabel, nomor, mahasiswa, dosen, wali, jadwal, tempat, semester, status. Status bimbingan, pending, dan selesai. Halaman ini mendukung fungsi monitoring dan dokumentasi. Konsep cut-off tanggal 28 sangat baik untuk menutup periode laporan bulanan secara otomatis dan mencegah perubahan data setelah laporan difinalisasi. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zidan Rizky, NIM 2021-53-157. Di sini saya akan memberikan demo terkait dengan sistem aplikasi yang sudah kami buat, yaitu terkait dengan sistem perwalian. Kalau login, nah di sini ada halaman dashboard. Pertama kita login di aktor admin ya. Di aktor admin ada dashboard, kemudian melihat data mahasiswa secara total, semua mahasiswa, kemudian juga dosen, kemudian juga perwalian. Kemudian ada halaman KRS, ini ada KRS untuk melakukan input ataupun juga penambahan data KRS. Dan juga ada laporan, nah sini laporan dari hasil riwayat bimbingan yang diajukan oleh setiap mahasiswa, kita masuk ke halaman tersebut. Kemudian juga ada log activity, nah ini untuk melihat dari aktivitas user dalam sebuah sistem tersebut. Kemudian setting, nah, setting ini untuk halaman pengaturan dan juga bisa mengunduh database. Kemudian kita coba login di aktor mahasiswa. Kita coba di sini. Login kita menggunakan NIM dan juga password default, yaitu password 123. Ini untuk halaman mahasiswa. Untuk menu di sini karena mahasiswa terbatas hanya untuk pengajuan jadwal bimbingan atau jadwal perwalian. Kemudian juga ada halaman untuk input KRS yang terkait dengan status, kemudian juga SKS yang sudah dijalani, mata kuliah dan sebagainya. Kemudian juga kita bisa melihat dari performa mahasiswa, entah itu dari hasil IPK, SKS yang diambil ataupun kehadiran, dan juga progres setiap mahasiswa. Kemudian juga di setiap mahasiswa kita bisa melihat riwayat akademik bimbingan, disetujui ataupun ditolak ataupun masih dalam proses. Dan pengaturan juga setiap mahasiswa bisa mengatur nama ataupun juga mengubah kata sandi di setiap mahasiswa. Kemudian kita coba login user Kaprodi. User dosen, kita coba login user dosen. Mungkin coba satu dengan menggunakan password default. Nah ini kita masuk di halaman login dari dosen. Nah di dalam dosen sini ada penambahan kalender bimbingan. Nah ini bisa kita melihat jadwal setiap tanggalnya, kemudian juga jadwal terdekat, ataupun juga analisis dari status perwalian. Misalkan dalam dosen tersebut ada status pending, ditolak, ataupun sudah selesai. Nah ini masuk ke dashboard dosen. Kemudian juga ada perwalian. Di sini sesuai dengan mahasiswa yang
dosen walinya itu adalah user tersebut, user dosen ini. Kemudian juga KRS, laporan. Untuk perwalian kita bisa coba halaman untuk catatan. Ini ada catatan, ini contoh dari hasil halaman riwayat catatan. Kemudian untuk penambahan jadwal bimbingan, ini ada mengisi, bisa diisi oleh dosen ataupun juga dari user mahasiswa. Nah, mahasiswa misalkan ada satu nama tersebut, karena ini mahasiswa yang muncul hanya mahasiswa yang dosen walinya itu adalah user dosen tersebut. Kalau misalkan dosen walinya dengan nama user yang lain, maka yang muncul data mahasiswa beda dosen wali. Dan input tanggal, hari, misalkan sebagai contoh, ruang gedung C. Saya menambahkan seperti ini. Nah, statusnya masih pending. Nah, kemudian jika sudah disetujui, kita coba buka user dari mahasiswa tersebut. Nah, di sini masuk notifikasi di setiap mahasiswa. Nah, misalkan ada suatu perubahan data dari yang tadinya pending menjadi disetujui, nanti masuk ke notifikasi. Mungkin secara singkat demo dari aplikasi sistem perwalian ini kami sampaikan. Terima kasih.